Fire. Ya. Siapa lagi yang akan mendapatkan poin saja? Oke. Apakah akan menjadi 2-0 untuk Aura atau akan menjaga angka bagi Rebellion Zion 1-1? So, langsung kita masuk ke Land of Down untuk menjadi saksi di game kita yang kedua kali ini. Hai, dengan Valentina Jungler ternyata tergocek semua caster. Saya pamit undur diri ya. Saya juga Om Mama Saya silakan. gimana? Oke, jadi Pamit saya undur diri ya teman-teman solo ya. ya, saya berarti Iya ya. benar. Saya tidak mau nebak lagi ya. Mulai sekarang untuk Aura nih. Saya tidak mau nebak-nebak lagi. Sama. Ya tapi Valentina Jungler masih available juga saya bisa bilang ya, karena secara level dia bakal unggul dengan adanya Primal Force. Yap. Itu pasifnya dia, jadi enak. Enak spell farm-nya. Spell 5-nya juga bakal dapat karena secara level ya kalau memang sebanding atau bahkan lebih tinggi ini bakal lebih. Bentar dulu tuh dia bawa apaan tuh kado di dalam tubuhnya tuh. Oke, purple buff udah siap untuk langsung ke arah dari orange buff karena tadi gangguan udah diberikan tapi dia masih bisa membawa tuh. Bahkan Swallow ya ternyata dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Fluffy coba untuk ngerusuk kerajisannya. Wow, permainan agresif dilakukan Aura Fire di menit-menit awal tentunya membawa malah petaka ke Rebellion Zion kali ini. Tapi lihat dari fallnya dalam ancaman yang cukup besar masih bisa mundur ke area belakang. Oke. Ada Godiva, ada Vesager, bakal semakin banyak tas-tas yang akan dikeluarkan oleh Godiva nih harusnya dengan Kufra yang dia miliki. Asli, ini bisa, bisa aja bisa loh kalah level sama High kali ini. Ada ikan paus terlebih dahulu. Ada game pause dulu ya. Sementara, Nah, ini dia momen yang tadi kita bicarakan. iya. Iya kan? Kalau memang ada dukungan-dukungan kalian, ya kita akan coba baca, kita akan coba buka DM kita, ya. Coba kasih. Seperti apa? Nah, seperti udah ada. Oke. Datang dari mana ini? Belum. Sabar ya teman-teman ya. Biasalah ada dalam ruangan. Apa namanya sinyal. Nah, ini ada yang nanya nih. Pak Pulung, Val sama Vesager adik kakak ya? Katanya. Hei, Dari Dikarana. Nanti kita akan coba kita coba cari tahu ya. akan kita coba konfirmasi ya. Seharusnya enggak. Iya, seharusnya enggak ya. Nanti kita akan coba cari tahu. Ada lagi nih. Dari Apa tuh? waduh dari Kang Muh 02. Nicknya seru nih. Menteri Perkulian. Pantun nih Pak Pulung. Silakan. Pergi ke Bengkulu bawa hair dryer. Tidak Jauh lupa banget. pakai dasi. Yang sedang main Aura Fire lanjut 2-0 enggak sih? Cuman ngapain lu ke Bengkulu bawa hair dryer? Iya, Kayak di banget. Bengkulu nggak ada hair dryer ini masalahnya. Mungkin dia hairdo dari Jakarta. Kita nggak tahu kan. Di jalan hujan basah lagi pala lu. Hair dryer yang rusak. Kehujanan. Coba. Siapa lagi nih? Hei, kalian di luar sana, mana nih komen-komennya kalau memang mau dibacakan sok atuh ya, langsung DM aja nih. Ya, atau yang lagi di Snappolis boleh foto dulu ya kan keadaan Oh di iya, sana. betul. Iya, boleh report dong. Live report ke kita juga. Tapi sepertinya game sudah berlanjut untuk Aura Fire dan juga Rebellion Zion. Sementara di early seperti ini Vesager begitu agresif, bahkan mencoba untuk dapetin di area atasnya, tapi di area bawah Birul, High, Kabuki bener-bener overprotective ya ke arah Birulnya. Dan bahkan Birul gak dikasih space untuk nafas. Yep. Nih, Patricknya masalahnya udah di awal dapat nerf, agak sedikit pula tadi mendapatkan sebuah covering, namun untuk kali ini Fluffy-nya memang satu player ini bisa memancing 3 kecamatan kalau perlu. Iya, semuanya ya. Semua ngejar dia Sok masalahnya. kesini semuanya. Dan dia selamat, itu poin pentingnya. Oke, nih dari Valentina yang baru sekali muncul langsung dijadikan jungler juga. Tapi lihat linknya, Black Dragon Phone dari Tyren mencoba untuk mukul mundur, tapi satu Wild Dragon dari Kabuki membuat first blood. Sementara itu TP sampai dibuka, turtle diamankan oleh Han, dan akhirnya Rebellion Zion mundur satu persatu. Oke, ada satu keuntungan berarti didapatkan di bawah, ditukar juga dengan Kabukinya, namun udah ada turtle di arah yang berbeda yang berhasil mereka ambil. Mereka unggul sekitar 360 gol untuk sekarang. Ada Val yang perlahan. Masalahnya dia masuk dengan guiding wind, mau keluar dengan apa lagi tuh, barusan ada boncing ball loh. Benar. Agak sulit juga untuk kabut ya. Untung dari Aura Fire nggak langsung memberikan punishment ke arahnya. So, ini early yang benar-benar agresif dari Aura Fire dan juga Rebellion Zion. Sementara itu, belum ada GB yang ke arah ke biru loh, Pak Pulung.
Ini birunya didiamin dulu Baru nih. sekarang. Nah lo. Ada 3 player tapi Kabukinya udah ada flicker langsung ke bagian depan. Tapi Kabuki dengan Way of Dragon dia sekalian untuk pergi dari area tersebut. Berhasil langsung didapatkan dengan cycling heal. Namun Kaguranya udah mulai hadir juga, dikejar juga dengan adanya Hai. Sedikit lagi HP tersisa. Hai-nya berhasil untuk mendapatkan siapakah yang akan langsung ditiru oleh Hai. Karena masih ada 2 orang lagi di area tersebut dengan belian Horden yang langsung dikeluarkan. Oh, sakit Masih bisa banget. selamat. Swallow-nya masih ada di area tersebut. Bahkan untuk kali ini Godiva dengan sebuah backup dan juga cover yang diberikan. Hai mulai dicolok-colok, ada spell bomb lagi. Darahnya gak kurang-kurang. Darahnya gak habis-habis, malah untuk sisa berhasil mendapatkan langsung arah Hai. Triple kill kali ini dari Hai. What a play banget, walaupun akhirnya panis oleh Jisa yang belum tumbang sama sekali, tapi cover dari Godiva dong. Itu benar-benar luar biasa dan gue juga nggak expect dari Valentinanya punya damage sebesar itu ngabisin 3 orang. Iya, karena dia punya spell fame yang besar banget tadi. Selain daripada spell fame, itu ada efek terrify juga. Jadi musuh bakal linglung sejenak. 0,7 second. Nih, kayak ada jiwa-jiwa Vexana di dalam tubuhnya. Oh iya benar. Satu hero yang telah lama hilang, yang membuat kita kehilangan jati diri loh. Benar-benar. Celeng tiba-tiba ya. Nih, rasain kali Oh, ini lihat tuh. naiknya udah IMU ke arah seorang Dairon, belum digunakan juga Black Dragon Form-nya. Udah dibilang daerah belakang panik. Tapi sepertinya dari Dairon nggak begitu panik karena dari Hike langsung mundur ke arah belakang juga. Oke, kita lihat aja karena dari beberapa sisi ya, ada sebuah adu mekanik juga yang dilakukan, tapi Turtle memanggil kedua tim ini siapakah yang akan mendapatkan Turtle tersebut karena Godiva. Siren Revenge sudah dikeluarkan, bahkan Dairon-nya di arah yang berbeda. Mereka sedang adu mekanik tapi belum ada yang panik di antara kedua player ini. Benar. Walaupun dari Dairon juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi Fluffy kali ini masih memenangkan lane-nya dan ini tentunya bakal bahaya banget untuk Rebellion Zion kalau Dairon yang nanti akan menjadi salah satu tank di arah depan belum menjadi item. Ini bakal dimanfaatkan dengan sangat baik bagi Aura Fire. Nih, Godiva Tyrant di naga. kayaknya ada naga biru nih ya. Oke, bukan naga merah. Bukan, Naga naga biru. biru. Oke, ada purple buff di dalam tubuhnya, langsung lompat bagian depan, dan Freeze Dive dikeluarkan, Dragon Tail-nya juga udah kena karena beberapa orang, tapi Jisa udah mulai mapping, udah mulai melihat bagaimana area dari turtle tersebut, tapi mereka sepertinya lebih fokus untuk masuk ke dalam area dari mid outer turret. Oke, itu strategi bagus banget ya. Tadi High sempat ke atas, ternyata untuk IMU-nya ke arah Dairon, tapi udah ada Tyrant Revenge yang dikeluarkan, mencoba untuk dapetin ke arah member dari Rebellion Zion, tapi nggak kena, masih miss juga damage yang dihasilkan oleh Godiva. So, kali ini Turtle, siapa yang dapetin? Karena udah ada Black Dragon Form dari Dairon yang asli, tapi lihat naiknya, satu colok sampai Somblet ke arah belakang, tapi Dairon mencoba dapetin Godiva. Godiva dapat damage cukup besar karena damage dari anak-anak Rebellion Zion ternyata nggak kena. Di outplay begitu saja, sampai Somblet bisa mengejar ke arah High, tapi si lain Bill tumbang dan akhirnya sisanya hilang. Wow. Mungkin itu cuma itu lah yang bisa gue ucapkan itu sekarang. Kenapa? Karena sebuah backup yang begitu baik, sebuah defense yang sangat baik, sebuah pertahanan yang sangat baik dipertontonkan oleh pemain dari Hellfire untuk mendapatkan high. Si Halbert, NOD, dominan, semuanya keluarin aja. Wajib ini mah. Wajib. Udah itu wajib memang. Wajib. Ya, dan mungkin beratnya dari Rebellion Zion adalah mereka gak ada Povius karena ada Esmeralda di lawannya. Yap. Kalau mereka punya Povius, mereka bisa melawan tadi karena Arcane Shot ini selalu lompat-lompat. Benar, dia ngedes. Iya sih. Bisa ambil ke arah High, tapi itu ya dari Tyrant Revenge ya, dapat Swallow di garis depan sana, tapi nggak mau terlalu overcommit. Rebellion Zion kali ini dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan dan High kali ini. IMU dengan Black Dragon Form-nya bakal foul. Saya ke arah depan, tapi dia nggak bisa balik lagi. Masih bisa disebut oleh teman-temannya. Bahkan Jisa mencoba untuk mengambil ke arah Vesager. Gagal sudah dan Godiva. Tyrant Revenge yang on point mengakibatkan walaupun tumbang, walaupun nyawa Godiva pun harus hilang, tapi Dairon kali ini menjadi target operasi dan naik. Double kill. Rebellion Zion terhilang 3 membernya. Gak ngerti lagi gue. Gak ngerti lagi gue membawa. Ini permainan seperti apa lagi? Mereka bedang, tapi Vesagernya di bagian belakang sedikit lagi HP tersisa, bahkan untuk depan yang berbeda. Ada sebuah cycling eagle di mana itu pun tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan untuk kali ini Vesagernya berhasil langsung didapatkan. Namun untungnya Jisa masih bisa pergi dari area tersebut. Namun harus dibayar lagi dengan satu altar yang ada di area mid. Jisanya berhasil langsung didapatkan. Untungnya dia malah lompat pergi ke area yang berbeda dan selamat untuk kali ini. Ini mungkin jadi jawaban kenapa Valentina selama ini di ban kayaknya. Ya ini. Ini jawabannya. Mau ditaruh di mid lane, mau ditaruh di jungle.
ngeri banget, ngeri. Oh ya, bisa all roll lah dia. Semua posisi pasti sama bagus ya, karena levelnya dia ini gede. Dan dia selalu bisa untuk mengcopy jawaban dari lawannya juga. Punya sisi banyak nggak apa-apa, kita ada satu sisi juga. Karena kita punya Valentina. Dia menang atribut juga Menang ya. atribut, pasifnya dia, primal force-nya. Ini yang paling keselin. Nah, Ya itu tadi kan, Vexana yang tersembunyi. ada jiwa Vexana di dalam tubuh ya. Turtle berhasil didapatkan oleh Aura. Satu objektif utama yang dimiliki oleh Rebellion yaitu Purple Buff untuk Link, dan sekarang udah dikuasai oleh pemain dari Aura. Akan menjadi sebuah kesulitan lagi, akan menurun tempo permainan harusnya dari Rebellion karena mereka tidak punya energi utama dari satu damager yang mereka miliki. Iya, bahkan Jisa udah kehilangan purple buff kali ini ya. Ini bakal sulit banget untuk Jisanya, tapi dia memilih untuk split push. Lihat, udah ada flicker dari Kabuki, tapi sayang di outplay juga oleh Jisa kali ini. So, Jisa nggak boleh terlalu overcommit juga. Dia sadar betul nggak punya purple buff, tapi ini akan dimanfaatkan dengan sangat baik bagi Aura Fire kalau mereka mau team fight. Apalagi Godiva kali ini udah siap-siap terror revenge, udah siap-siap memberikan teori ancaman ke arah seorang Jisanya. Dia bakal semena-mena banget ini Godiva nih Om. What happened with Fluffy berhasil didapatkan dan menjadi keuntungan untuk Rebellion. Ini udah waktunya untuk mereka maju perlahan, mulai menguasai lagi jalan pertandingan, tapi di arah yang lain. Satu inner turret yang ada di area dari top lane udah berhasil dihancurkan. Valnya bersembunyi, bertemu kali ini akankah mereka menjalin silaturahmi? Tidak. Masing-masing pergi sesuai dengan keinginannya sendiri, Pak. Udah OTW pulang ya kan. Nah, ini tadi kita udah sempat bilang kepada teman-teman yang lagi nonton di Cinepolis, halo semuanya. Nah, bisa kalian share juga live keadaan di sana. Godiva. Deksi itu lompatnya. Memang niatnya apa ini barusan? Dia mau sembunyi di situ tapi kan Nakut-nakutin aja. Shock terapi, ini Iya. shock terapi. Ya, yang serem di sini Kabuki udah jadi BOD tadi ya. Yap. Jadi itemnya dia, berarti ini kena tendangannya sekali. Pada Jisa, udah langsung kebalik semuanya. benar. Sekali Way of Dragon, tulang keringnya pun langsung dibasahin itu mungkin ya. Langsung cedera metatarsal bisa dibilang. Benar, ada cedera serius mungkin yang akan dialami oleh pemain dari Rebellion, tapi barusan ada satu lagi Falling Star Moon tidak menghasilkan apa-apa. Lord sudah hadir di Land of Dawn dan siap menanti kehadiran dari masing-masing player, namun kalau kita lihat dari minimap, belum ada serangan yang dilakukan. Wah. Ini dari Fluffy sendiri dalam ancaman yang cukup besar, tapi Godiva datang untuk membantu. Nggak bisa. Sementara itu pohon simbolnya membuat Rebellion pun akhirnya coba untuk mundur, tapi lihat Udah, ada rasa dari defense on point sekali, dan akhirnya bisa menghukum Godiva dengan cepat. Tempest of Blade high menjadi targetnya. Fluffy dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan Rebellion Zion masih mencoba mencari siapa yang bisa dimangsa dari pertarungan ini. Wah, ada Brian of Order langsung dikeluarkan, namun untuk kali ini Kabuki di bagian belakang malah berhasil untuk mendapatkan langsung karat dari Lunox. Coba lihat damage-nya, diinjek kayak begitu, langsung hilang. Namun Godiva, oke, momen yang begitu baik diciptakan, namun tidak ada follow damage yang cukup cepat tadi, nggak membuat pemain dari Aura ini harus hilang. Iya, itu lumayan. The Way of Dragon Caraval, tapi untungnya Val masih cukup tanky di garis depan sana. Bahkan Fluffy mencoba untuk membuka map-nya dengan satu Falling Star Moon, tapi nggak bisa mendapatkan satu member dari Rebellion Zion. Oke, Matilda ya tadi Om ya. Agak memang tebel ya, tebel. Susah banget lagi guiding lane tadi kalau nggak salah. Ya, tapi memang damage-nya dari si Kabuki ini udah boleh diperhatikan ya bagi pemain dari Rebellion Zion dan player head to head oleh Lita sendiri. Antara Kabuki dan juga Biru, di mana ini secara statistik dimenangkan oleh Kabuki. Oke. Falling Star Moon langsung aja lompat ke bagian depan, tapi sepertinya peperangan akan pecah kembali karena Dairennya mundur ke belakang. Ini dia jalan-jalan ke Bekasi pengen purple buff tapi nggak dikasih. Udah ada sebuah serangan Peru Passion dikeluarkan, gak kena karena siapapun. Walaupun damage belum terasa, namun akhirnya sama-sama tabrakan di bagian atas sana. Woi, memang ini pada udah jalur udara, nabrak lagi. Nggak ada lampu merah, tetap nabrak di situ ya. So, ini dari area bawah. Wow. Penculikan yang sangat berharga bagi Aura Fire. Kabuki dapetin Birul yang belum dapetin satu poin kill pun.
Waduh, Birul 056 bahkan untuk kali ini di area dari Lordnya udah ada serangan lagi langsung dilakukan second lagi langsung dua begitu sedikit lagi bisa tapi untuk sekarang Fluffy-nya dengan darah yang gak begitu banyak dia masih bisa untuk mempertahankan dirinya karena serangan terus dilakukan Matilda-nya langsung menghilangkan cucupukan malahan ada dua orang di bagian atas satu orang menjadi korban lagi daerahnya memiliki ke arah mana akankah naganya seperti kasus mitologi di mana dia akan punah dari dunia ini dan juga land of down dan bener aja hilang sudah akankah mereka one strike push karena masih ada link di area dari mid-nya. Hati-hati linknya split push, tapi di area atas sana Birul mencoba mendefend dengan high ground yang dimiliki. Bahkan Aura Fire kali ini terus menekan, terus membombardir setiap serangan yang dilakukan oleh Rebellion Zion. Bahkan sisa kali ini tanpa lagi-lagi adanya purple bomb. Oh, Duel of Dragons sama dengan Flicker. Sebuah combo mau dikeluarkan oleh seorang Kabuki kali ini. Tulang punggung ditendang di saat mendarat terkena payung lagi yang pinggirannya memang jarum-jarum beracun semuanya itu ya. Sakit banget Om Wawa. Iya, dan itulah yang terjadi juga instan. Pick off begitu saja dan orang mereka akan mendapatkan Lord ini dengan sangat free sekali. Udah. Gak ada satupun pemain dari Rebellion tadi memang mau mendekat juga akan sangat beresiko sekali. Mereka kalah ribut tapi ini dia replaynya Om Wawa. Yes, replay oleh Samsung Galaxy A series di mana Fluffy berhasil untuk menahan gempuran 4 hero sekaligus dan bahkan dia masih survive dengan satu bar HP. Ini situasi dibalikkan semuanya oleh Aura di top lane. Wah, falnya memiliki ke arah mana karena tadi udah ada lagi. Ini Biru Vision yang sepertinya mulai diambil oleh Haya. Oke. Bahkan untuk kali ini daerahnya udah landing daerah tersebut. Udah ada Jisa lagi, sedikit lagi Epitrice. Udah ada sebuah backup yang dilakukan begitu baik Diva. Tyrant Revenge Punching Ball bahkan untuk kali ini memaksakan agar satu Tempest of Flame langsung dikeluarkan begitu. Tapi seorang diri ada dua orang yang darahnya menjadi milik dari mereka kan. Godlike berhasil didapatkan oleh Kabuki. Umpan yang dilakukan oleh Vesager, dia udah cukup sekarang, tapi teman-temannya langsung nge-backup. Ini dia jawabannya untuk Aura Fire. Mereka langsung coba untuk ambilkan garis tengah. Godiva kali ini garis depan juga. Coba untuk ngeblok dari setiap serangan dilakukan oleh Rebellion. Bahkan High mengcopy dengan IMU-nya karena Black Dragon 4 mencoba menjaga zona supaya Rebellion gak bisa masuk ke depan. Oke, high-nya. Furio coba ke bagian belakang. Dilompatin lagi oleh Fluffy dengan satu Palistar. Tapi sekarang dua besarnya juga udah mulai hancur. Godivanya satu immortal yang pecah. Tapi sekarang dari Lordnya bergerak begitu bebas. Jisa sedikit lagi Epitrice. High-nya masih aja dengan sebuah sedotan darah begitu besarnya. Godiva pun langsung down di arah yang lain. Karena sekarang Rebellion mereka mulai mengamuk. Mereka mulai membalaskan keadaan. Dan pemain dari Aura Fire pun harus mengurungkan niatnya. Pulang terlebih dahulu. Wow. Defense Rebellion Zion. Ini seperti tembok Cina kalau bisa dibilang. Tebal dan juga tinggi dan akhirnya sulit untuk dimasuki oleh Aura Fire. Dan kali ini dua member mereka harus hilang. Rebellion Zion masih bisa bernapas untuk melanjutkannya. Iya. Tapi dengan Bestard yang sudah hilang ini bakal berat bagi Rebellion Zion. Apalagi High tadi. Dia lagi didesak tapi dengan spell steal-nya, spell fame-nya dia gede banget. Dan survive. Itemnya dia ini cuma ada satu buat damage-nya. Holy Crystal yang memang menjadi inti dari semuanya. Sisanya defense dan itulah sebabnya kenapa dia sangat-sangat sulit untuk bisa ditumbangkan. Iya, itu tadi mungkin yang gue bilang si Halberd, NOD, Dominance mungkin harus digunakan. Kenapa? Karena kalau kita berharap dengan satu dominan Ice, kalau kena ke arah dari Valentinanya, dari High-nya, kalau enggak, akan ada cooldown lagi. Kalau di momen berikutnya kena, kalau tidak, ya nggak ada lagi. Spell farm-nya bakal semena-mena seperti itu. Ini selain dari pemain Rebellion Zion yang bisa bernapas, caster juga nih. Iya, tapi untuk players gold, Livin by Mandiri ini semua dipegang oleh Aura ya, 3 bahkan. 3 Kabuki High. Dan Lordnya juga masih terbuka untuk Lord level yang ketiga kalau mau ditunggu oleh Aura Fire. Godiva set up posisi. Lordnya ada, nggak mundur pemain dari Rebellion Zion. Akankah mereka memberanikan diri untuk langsung kontes ke bagian depan karena udah ada Fluffy juga yang membuat perimeter, yang membuat sebuah pagar agar tidak ada yang bisa lihat. Tapi High sepertinya tidak mau untuk melakukan sebuah setup terhadap Lordnya karena dia berada di area pertahanan Rebellion lagi ya. Mau di zoning dulu kayaknya ya. Apalagi ada Fluffy juga di garis depan sana. Tentunya akan memberikan informasi dan memajukan minionnya supaya Rebellion bakal makin sulit. Tapi udah mulai ada Black Dragon ke arah belakang sana mengejar ke arah Godivanya juga. Fluffy kali ini garis depan, tapi Dairen dalam ancamannya cukup besar, maka di-copy oleh High. Dan kali ini Dairennya harus merasakan rasanya skillnya sendiri. Dan lihat dari Biru mencoba untuk mundur, ternyata tidak bisa. Damage dari Kabuki begitu menakutkan Pak Bulu. Again
and again Jisa menjadi penyelamat di area belakang. Kenapa? Karena ada Wave Minion yang berhasil dia tahan. Namun untuk kali ini resikonya dia bisa tertangkap. Dan pada raja Way of Dragon-nya masuk ke arah tubuhnya. Tyrant Revenge bahkan di area dari base and Micro Revelation mulai menabrak juga. Mulai ada backup yang diberikan. Ada Boncing Ball bahkan Hai kali ini udah mulai nongol. Valnya memiliki ke arah mana langsung diserap. Bisa-bisa hilang sudah. Val tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa melakukan hal apapun. Ada lagi Bidana Model langsung dikeluarkan. Namun Wave Minion akan masuk kembali. Dan sebuah Tyrant Lesbon membuat nusuknya. Narasi 2-2 tanpa balas. Aura Fire again and again menang. 2-0 tanpa balas diakhiri dengan wipe out. Kemenangan yang sangat-sangat luar biasa bagi Aura dengan Valentina ini, Om Wawa. Wow. Valentina tidak terbendung. Kiri kanannya juga jauh.